Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semuanya dikasih kesempatan untuk bersama-sama berkumpul kembali dalam rangka belajar bersama Adidi ya. Dan ini pertemuan terakhir kita teman-teman. Masya Allah, Alhamdulillah sudah sejauh ini kita belajar bareng-bareng. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, di pertemuan terakhir ini insya Allah kita bertemu kembali dengan Adidi dan dipersilahkan kepada teman-teman semuanya untuk mempersiapkan diri, posisi duduknya, catatannya disiapkan dengan baik. Lalu setelah itu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman siapkan juga boleh disampaikan nanti ke Adidi langsung. Kepada Adidi, kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah di sini teman-teman Allah memperkenankan kita untuk hadir di malam hari ini ya. Harusnya kita pekan lalu, cuma karena pekan lalu itu agendanya lumayan padat, jadi yang request untuk dipindahkan ke malam ini. Semoga ya Allah memberikan kita kelapangan waktu, kesempatan ya untuk mengikuti pertemuan kita pada kesempatan kali ini ya. Alhamdulillah bersama kita ada Dik-Dik, ada RH Munawar, ada Nur Saidah, Muhammad Hasan, Yogas, Andini, terus Siti Nurul, Imasni, dan Nur juga, Masya Allah. Eh, kita doakan bersama-sama agar teman-teman kita yang belum berkesempatan hadir untuk bisa segera menyusul bersama kita. eh, yang memiliki kendala, yang memiliki hambatan, memiliki ujian, Allah angkat ujian-ujiannya, Allah berikan kesabaran, Allah berikan ketakwaan, Allah mengganti semuanya dengan pahala syurga yang sangat luar biasa buat kita ya. Yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakit-penyakitnya, yang sedang memiliki ujian dalam keuangan, finansial, berhutang, gitu ya, pekerjaan, agar kemudian segera Allah berikan solusi untuk masalah finansialnya. Insya Allah ya, khususnya yang hadir secara langsung di sini ya. Dan teman-teman, kita mulakan pertemuan malam hari ini dengan Al-Fatihah, Ibarakatimul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh iya tadi maaf ya dalam mukadimahnya sampai kelewat ya. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah curah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga sahabat dan umat yang akhir zaman. Nah teman-teman kita sudah ada di penghujung acara dengan berbagai macam kendala terus juga berbagai macam situasi yang kita hadapi ya Masya Allah. Ini adalah sebuah acara final kita. Tapi walaupun mungkin dalam pertemuan ini kita eh, sudah disudahi karena sebuah situasi yang memang mengharuskan demikian ya, tapi semoga Allah tetap menjadikan silaturahim kita tetap berjalan ya. Khususnya agar kemudian kita bisa berkumpul kembali di jannahnya kelak, gitu teman-teman. Nah, di malam hari ini juga tidak akan terlalu banyak yang akan A sampaikan ya, karena sejatinya seharusnya itu di pertemuan terakhir eh, kita banyaknya Q&A gitu ya. Nah, maka di sini juga akan berikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya
baik itu langsung gitu ya, mengacungkan tangan atau menulis melalui, kolom komentar, kayak gitu. Nah, tapi, sambil menunggu itu semuanya, insya Allah di sini ada beberapa yang ingin kita bahas terlebih dahulu ya, yaitu, tentang tentang bagaimana kita memilih untuk membangun cinta daripada kita memilih untuk jatuh cinta. Nah gitu ya teman-teman. Kalau bahasa jatuh cinta barangkali teman-teman udah pada tahu lah ya gitu. Oh kita ngelihat ada orang yang udah tipe gue banget lah ya gitu kan. Terus tiba-tiba muncul getaran di dalam hati kita ya seperti itulah jatuh cinta ya. Kayak gitu teman-teman. Tapi dalam beberapa situasi apakah benar ketika kita jatuh cinta dan itu menjadi jodoh kita? Jawabannya kan belum tentu gitu ya. Ada banyak sekali situasi terjadi yang justru di sini alangkah lebih baik kalau ternyata kita membangun cinta, bukan justru jatuh cinta. Kalau bangun kan enak ya, gitu kan. Ada yang narik juga, ya. Ada pegangannya kayak gitu kan. Terus juga kita sudah siap, kita punya ancang-ancang dan kita punya estimasi kayak gitu. Tapi kalau yang namanya jatuh itu sakit kayak gitu ya. Jatuh itu seringkali terjadi karena sebuah kecelakaan. Ya, tidak disengaja ada orang jatuh ya itu namanya pura-pura dong kalau sengaja mah ya. Gitu kan. Main bola aja kalau sengaja menjatuhin diri mah ya masuknya pelanggaran kalau sampai ketahuan mah kan, kayak gitu. Nah, begitupun dengan kita gitu teman-teman ya. Jadi, Masya Allah indah sekali ketika kita bisa jatuh cinta, mencintai seseorang kayak gitu kan. Tapi kemudian di sini apakah jatuh cinta saja cukup untuk kita bisa membangun sebuah mahligai rumah tangga? Kayak gitu kan. Karena, faktanya justru ketika kita hanya mengandalkan cinta yang seperti itu, ketika kita hanya mengandalkan jatuh cinta, maka kita tidak mempersiapkan diri untuk bangkit, kita hanya, berlaku secara, pasif ya terhadap hal itu, kayak gitu. Maka di sini yang paling lebih dibutuhkan dalam sebuah pernikahan itu adalah bukan jatuh cinta, tapi membangun cinta. Tuh, teman-teman. Ya, artinya di sini kita membuat sebuah perencanaan, bahkan pada sebuah kondisi yang menurut kita paling mustahil sekalipun, kayak gitu ya. Ya, misalnya ketika kita menikahnya itu karena dijodohkan, atau kita menikahnya itu karena ta'aruf, gitu kan ya, yang mungkin sebenarnya di hati kita itu belum terlalu punya rasa, kayak gitu kan. Nah, maka di sini sebenarnya mah ya teman-teman ya, kita ketika memiliki azam untuk membangun cinta, membuka diri kita, membuka pikiran kita, membuka hati kita, maka niscaya sedikit demi sedikit cinta itu akan terbangun. Cinta itu akan tumbuh. Terutama jika kita membangun cintanya itu karena Allah. Kayak gitu teman-teman ya. Dan itu akan jauh lebih luar biasa. Kayak gitu ya. Jadi hal yang seperti ini yang seringkali tidak dilakukan oleh orang-orang yang kemudian memiliki konflik, terus dari konflik tersebut mereka memilih untuk berpisah kayak gitu kan. Walaupun nanti ada kasuistik ya, maksudnya ada beberapa kasus-kasus tertentu yang memang itu udah sulit banget untuk disatukan kayak gitu ya. Kalau udah seperti itu malah mau gimana lagi ya gitu. Nah, tapi umumnya gitu kan, kenapa orang itu, mudah untuk bercerai kayak gitu ya, karena seringkali mereka itu, terbiasa untuk menjatuhkan diri mereka kepada cinta, kayak gitu ya. Jadi bukan justru membangun, kayak gitu, ya. Sementara nanti dalam dunia pernikahan itu akan selalu diiringi dengan sebuah masalah yang sangat luar biasa, yang masalah-masalah tersebut hadir dan akan menjadi bumbu tergantung dari bagaimana kita menyikapinya. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita menyikapinya, maksudnya kalau kita hanya menjadi objek atas sesuatu yang terjadi, maka di situ kita selalu menempatkan diri kita sebagai korban, kayak gitu ya. Ya, aku si paling tersakiti, kamu yang pelaku keburukan tersebut, kayak gitu kan. Nah, sementara berbeda halnya dengan orang yang berusaha untuk membangun cinta.
kayak gitu ya. Jadi orang-orang yang membangun cinta itu, dia kemudian akan mengazamkan dirinya menerima kekurangan pasangannya dan kemudian berusaha untuk memahami itu semuanya dan menjadikan itu semuanya sebagai ladang pahala buat dia. Kayak gitu, teman-teman. Ya, maka di sini kita, terutama karena di sini udah pada dewasa semua ya, gitu ya. Maka kita harus paham tentang urgensi kita membangun cinta dalam sebuah pernikahan. Kayak gitu kan. Ada tadi ya, masalah dalam kehidupan itu sangat luar biasa, apalagi masalah dalam pernikahan. Ya, terutama dewasa ini ya, ketika media informasi terbuka demikian luas kan, ada banyak informasi yang masuk ke kita itu bukan hanya informasi-informasi yang bagus, tetapi juga informasi-informasi yang buruk. Nah, ketika informasi buruk, sebenarnya informasi yang buruk juga nggak yang banyak-banyak amat gitu ya, nggak yang kemudian menjadi sesuatu yang mayoritas, tapi karena yang masuk ke berita itu yang seperti itu, jadi seolah-olah itulah yang mayoritas terjadi. Nah, gitu kan, kasus perselingkuhan, kasus perceraian, kayak gitu. Padahal yang selingkuh berapa orang sih yang viral kayak gitu ya? Atau yang selingkuh itu berapa orang sih di antara seluruh teman kita yang kita tahu bahwa mereka itu selingkuh, yang kita tahu bahwa mereka itu bercerai itu berapa orang sih kayak gitu ya. Seringkali misalnya kalau kita lihat dari tahun ini gitu kan ada 10 orang yang menikah, yang cerai ada juga tapi satu ya berarti kan memang ternyata lebih banyak kan yang menikah ya. Atau ya misalkan oh tahun ini nggak ada yang menikah sih karena udah semuanya kayak gitu kan. Kan kalau di usia ama udah lebih mayoritas teman-teman aku sudah menikah semua kan. Kalau usia kalian kan memang mayoritas justru yang belum menikah. Ya gitu. Tapi dalam tahun ini misalkan berapa orang yang ada kabar dia bercerai kayak gitu ya. Ternyata sedikit gitu. Artinya di luar itu ternyata jauh lebih banyak orang yang kemudian istiqomah gitu ya dengan pernikahannya. Kayak gitu. Nah, eh, jadi kadang-kadang tuh kita suka nggak adil dalam menerima informasi gitu kan. Ya, kenapa sih sekarang marak banget terjadi perselingkuhan? Ah, masa iya marak? Itu mah artis doang kali, gitu ya. Kenapa sih sekarang banyak banget orang-orang yang bercerai? Ah, masa iya banyak? Ah, itu mah artis doang kali, kayak gitu kan. Ya, jadi sebenarnya mah kan tidak seperti itu ya realitanya mah. Kayak gitu, insya Allah. Nah, kita balik lagi ke tema kita, yaitu tentang bagaimana cara kita membangun cinta. Gitu ya. Nah, jadi di sini itu yang paling poin pertama ketika kita membangun cinta adalah kita menerima kekurangan pasangan kita sebagai potensi untuk mencintainya, kayak gitu. Gitu ya, teman-teman. Jadi kekurangan yang ada dalam pasangan, tapi ini harus masih kedua belah pihak ya. Jangan hanya salah satu pihaknya aja kasihan kayak gitu. Makanya nanti kalau teman-teman ngaji, usahakan ya ngajinya dua-duanya. Suaminya ngaji, istrinya ngaji kayak gitu. Supaya nanti klop pemahamannya itu. Karena banyak juga di lapangan yang kita hadapi, yang datang ke kita istrinya istiqomah ngaji, suaminya enggak. Jadi akhirnya kayak susah gitu nyatuinnya itu. Atau sebaliknya suaminya ngaji, istrinya enggak. Jadi susah juga nyatuinnya kayak gitu ya. Nah, jadi poin nomor satu itu kita kemudian melihat kekurangan pasangan kita sebagai potensi kita untuk membersamai dia gitu, untuk mencintai dia kayak gitu kan ya. Teman-teman pernah melihat kan ya ada walaupun tidak sering sih atau pernah tahu kali ya ada sepasang suami istri yang salah satunya itu kemudian sakit kayak gitu kan. Misalnya si istrinya sakit parah gitu, seperti misalnya beberapa tahun yang lalu sebelum COVID sempat ada juga yang seorang istri yang sakit parah lupus gitu kan, dan si suaminya terus membersamai dan cinta mereka sangat luar biasa kayak gitu ya, dan membawa mereka kepada kesolehan kayak gitu. Mereka berumah tangga, tidak memiliki anak sampai dengan tua kayak gitu kan. Walaupun saya juga tidak tahu ya kelanjutannya seperti apa saat ini. Terus kemudian mereka menjalani keseharian mereka sangat luar biasa juga dan eh, membuat yayasan sosial kayak gitu kan untuk menolong orang-orang yang kemudian memiliki penyakit yang sama kayak gitu ya.
Jadi sebuah hubungan yang sangat luar biasa yang ternyata di situ justru kekurangan si istri yang menjadi pengikat, yang menjadi daya erat gitu ya untuk mereka. Nah, gitu. Ada yang seperti itu ada. Begitupun sebaliknya juga gitu kan. Seorang suami yang sakit ya, yang sampai lumpuh juga sama gitu kan. Ini ada salah seorang yang kemudian kita kenal demikian. Kayak gitu. Dan itu yang menjadi jalan cinta mereka. Kayak gitu. Si suaminya udah nggak bisa ngapa-ngapain di atas tempat tidur aja, gitu kan ya. Si istrinya kemudian bekerja dan mengurusi itu semuanya. Kalau kita berpikir dalam sudut pandang manusia mah kok, ah, apa ya, kayak kayak luar biasa, maksudnya kayak kok mau-maunya kayak gitu kan melakukan hal seperti itu. Tapi itulah justru ketika kekurangan pasangan kita, kita jadikan sebagai ladang pahala kita dan menuju harmonisasi kita dalam dalam menikah kayak gitu. Nah, orang-orang yang seperti tadi itu mereka berusaha untuk membangun cinta, teman-teman. Kayak gitu ya. Mereka tidak jatuh cinta karena biasanya kalau jatuh cinta itu selalu pada tipuan-tipuan duniawi kayak gitu kan. Cantik, ganteng, kaya kayak gitu kan. Sementara, ya maksudnya hal-hal yang positif aja gitu semuanya ya. Untuk hal-hal yang negatif, hal-hal yang mungkin sifatnya kekurangan kayak gitu, itu jarang. Jarang sekali ada orang yang jatuh cinta karena pasangannya punya kekurangan yang signifikan gitu ya. "Lu kenapa sih suka sama dia?" "Soalnya dia jelek banget sih," gitu kan. Jadi, ya gue jatuh cinta banget sama orang jelek. Kan jarang yang seperti itu kan, iya nggak? Kayak gitu ya teman-teman. Jadi, "Lu kenapa sih jatuh cinta sama dia?" Mohon maaf mungkin bahasa kurang ini ya, "Soalnya dia kan cacat," kayak gitu kan. Jadi, "Aku tuh emang senang banget sama, orang yang cacat, jadi aku emang gitu cinta sama orang cacat." Jarang orang yang berbicara seperti itu. Mohon maaf sekali lagi ya, mungkin kata-kata tidak tepat, cuma ini untuk menggambarkan saja. Bahwa faktanya ketika orang jatuh cinta itu jarang yang kemudian mereka mencintai kekurangannya secara utuh. Nah gitu, itulah kenapa orang-orang yang mampu mencintai kekurangan dari pasangannya adalah orang-orang yang berhasil membangun cinta, bukan jatuh cinta. Kayak gitu. Gitu ya. Jadi kita melihat pasangan kita bukan hanya pada sesuatu hal yang selalu dilihat positif oleh orang lain, tetapi juga untuk yang kurang-kurangnya pun kita menyempurnakan itu untuk menggenapkan rasa cinta kita. Kayak gitu ya. Berat sudah pasti. Bahkan bisa jadi juga termasuk yang berbicara mungkin tidak sehebat itu dalam pelaksanaannya. Kayak gitu kan ya. Masih sangat perlu belajar dalam hal ini. Kayak gitu. Tapi luar biasanya ketika nanti ujian itu muncul, orang-orang yang membangun cintanya itu tidak menjadikan itu sebagai sebuah masalah untuk mereka dalam mempertahankan rumah tangga. Kayak gitu. Karena memang sudah teruji, teman-teman. Itu kan ya. Ya, itulah kenapa memang biasanya ya istri pertama yang maksudnya seorang perempuan yang hidup susah dari awal kayak gitu kan, oh itu sangat luar biasa. Tapi seringkali suka disakiti dengan, misalkan si laki-lakinya ingin menikah lagi karena memang punya kesempatan kayak gitu ya. Istri pertama dan kedua bisa jadi tidak akan pernah sama juga, kayak gitu kan ya. Karena mungkin, istri kedua datang pada saat ekonomi si laki-lakinya sudah mapan, sementara istri pertama susah-susahan kayak gitu ya. Maka, nilai kemandirian dan juga pengorbanannya tidak bisa sama, tidak bisa kita samakan, kayak gitu. Nah, itu ya itu mah iklan aja ya yang tadi mana. Jadi yang pertama itu tentang, bagaimana kita bisa menerima kekurangan pasangan kita dan menyempurnakan cinta kita karena, dengan kekurangannya tersebut, kayak gitu. Jadi itu adalah satu dari bagaimana cara kita membangun cinta, kayak gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman juga, justru yang seperti inilah yang akan membuat kita jauh lebih awet nantinya ke depannya ya. Kayak gitu, tidak selalu tentang, ya maksudnya menikah karena cantik biasalah ya. Lu jatuh cinta sama dia karena apa? Karena dia cantik, biasa, semua orang begitu. Kayak gitu ya, hampir semua orang demikian. Yang perempuan juga sama, lu suka sama dia kenapa? Ih, soalnya ganteng banget, kayak gitu kan, biasa. Kayak gitu kan, dan lain sebagainya ya. Jadi, selalu motifnya itu kalau jatuh cinta itu selalu motifnya itu yang positif-positif, kayak gitu ya. Nah, itu teman-teman, ketika kita bisa membangun cinta, ya itu luar biasa, kayak gitu ya. Terus yang keduanya adalah membangun cinta itu seringkali motifnya itu karena lillahi ta'ala, kayak gitu kan ya. Jadi, ketika kita sudah memahami kekurangan-kekurangan pasangan kita, terus juga memahami, banyak sekali hambatan yang akan kita temui dalam, menghadapi itu semuanya, maka cara yang terbaik kita untuk bisa meredakan, eee untuk bisa bertahan di atas itu semuanya adalah dengan menghadirkan ikhlas dan ridho, dengan menghadirkan cintanya Allah kepada kita, kayak gitu teman-teman. Ya.
Ini juga, sangat luar biasa gitu ya buat kita. Jadi, ketika kita mencintai pasangan kita karena Allah, bukan karena hawa nafsu, bukan karena perkara A, B, C, D, kayak gitu ya. Maka, kondisi apapun yang dia hadirkan, mungkin, misalkan, dia berperilaku menyebalkan gitu kan ya, kita bisa saja marah karena perilakunya yang seperti itu, tapi karena kita paham bahwa sungguhnya kita mencintai dia karena Allah, maka rasa marah itu bisa kita endapkan saat itu juga gitu kan ya, dan kita menghadirkan rasa cinta terlebih dahulu, menahan rasa marahnya, dalam koridor kesabaran dan akhirnya membuat kita bertahan. Nah gitu kan ya. Kan sebenarnya mah masalah marah itu memang cuma tinggal masalah nunggu waktu ya teman-teman ya. Sebenarnya manusia itu juga nggak akan punya kemarahan yang terlalu bertahan lama ya. Jadi kita tuh tinggal nunggu aja sih. Makanya jangan pengen ngabisin semuanya pada saat kita marah gitu ya. Hati-hati nanti kalau udah nyesel tuh nyesel banget kayak gitu. Ya, jadi menghadirkan ikhlas dan ridho kita ketika kita menghadapi pasangan kita, ini menjadi penguat kita juga, kayak gitu ya. Jadi, ketika kita memahami bahwa istri kita punya kesalahan atau suami punya kesalahan, kan, karena emang itu salahnya dia, maka bisa saja kita, memiliki hak untuk marah, gitu kan ya. Tapi kemudian karena kita memandang, bahwa menikah itu motifnya ibadah, jadi, oh dia bikin kesalahan, ya udah nanti deh kita tunggu dulu gitu kan ya, mungkin negurnya nggak sekarang tapi tinggal nunggu nanti, kayak gitu misalnya ya. Kita terima dulu kekurangan-kekurangannya, terus kita bersabar dulu sejenak, karena mungkin bisa jadi satu kekurangan yang dia lakukan saat ini, itu ternyata tertutupi dengan, 10 atau 100 atau 1000 kebaikan yang hadir dalam keseharian kita, teman-teman. Kayak gitu kan ya. Ya, seperti halnya kita juga sama tidak selalu menyebut kondisi yang benar-benar sempurna yang kemudian tidak pernah memiliki kesalahan. Pun begitu halnya dengan pasangan kita juga sama. Dan dia juga ketika salah di satu sisi, insya Allah pada sisi yang lain mungkin bisa jadi nilai dia sempurna. Kayak gitu. Justru kan letak kesempurnaan itu ketika ada kebaikan, ada kelebihan, dan ada kekurangan yang itu bersinergi satu sama lain. Jadi kekurangan itu bukan kesempurnaan itu bukan manusia yang tidak punya cacat. Kesempurnaan itu bukan manusia yang tidak punya kekurangan, tapi justru kesempurnaan itu adalah ketika kebaikan dan keburukannya bersinergi. Kayak gitu kan ya. Nah, sekali lagi berikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan mengacungkan tangannya, nanti kita kasih kesempatan. Itu ya. Tapi kalau memang tidak ada, kita akan lanjut lagi. Oh iya, kalau mau nulis di kolom komentar juga boleh ya. Gitu. Nah, jadi memang, sudah sunatullahnya ya orang yang membangun cinta itu tadi cara terbaik dia untuk bisa bertahan itu adalah dengan menghadirkan ikhlas dan ridho. Awalnya mungkin kita mengenal pasangan kita, terus kemudian kita awalnya jatuh cinta, kayak gitu kan ya. Tapi orang yang kemudian ikhlas dan ridho, dia akan segera memindahkan aktivitas jatuh cintanya ke dalam bangun cinta, kayak gitu ya. Jadi, sudah cukuplah jatuhnya, sekarang saatnya bangun. Sekarang saatnya kita bangkit dan kemudian melihat realita, nah gitu ya. Nah, karena yang ketiganya adalah orang yang membangun cinta itu, dia lebih mengedepankan nilai-nilai yang logis, ya, dibandingkan dengan terlalu banyak berkutat dengan perasaannya, kayak gitu ya. Oke, cinta memang seringkali buta, cinta memang seringkali juga, eee tidak selalu sesuai dengan logika, kayak gitu kan. Tapi kalau kita sudah berhadapan dengan permasalahan rumah tangga, itu, nggak bisa selalu semuanya melihat bermain rasa kayak gitu teman-teman ya. Karena ketika kita terlalu banyak bermain rasa, ketika manis dikasih terlalu manis kan diabetes, ya nggak? Gitu, yang gurih dikasih terlalu banyak gurih juga akan menjadi amandel kayak gitu ya. Segala hal yang berlebihan pada akhirnya juga akan menjadi suatu hal yang buruk buat kita juga. Nah, termasuk seperti itu juga. Nah, makanya di sini eh, orang yang membangun cinta dia akan terbiasa untuk mengedepankan nilai-nilai logis gitu kan ya. Masuk akal dalam menghadapi masalah yang dihadapi di pernikahannya. Kayak gitu. Jadi semarah apapun dia mencoba untuk mengkondisikan nalarnya itu seperti apa.
kayak gitu kan ya. Sekecewa apapun dia pada pasangannya, dia masih mencoba untuk bertahan dengan sisi-sisi yang itu logis dan tidak tidak zolim gitu ya misalnya. Jadi banyak hal gitu ya. Tidak selalu tentang makan cinta, tapi juga banyak hal yang perlu kita perhatikan gitu. Ada variabel-variabel lain yang membuat kita mampu untuk mempertahankan itu semuanya. Kayak gitu ya. Jadi membangun cinta juga ya itu tadi kita mulai berhitung dengan sesuatu yang memang logis, baik itu logis menurut maksudnya itu masuk akal menurut akal yang ada di kepala kita atau akal yang ada di hati kita kayak gitu teman-teman gitu ya. Jadi tidak selalu bermain perasaan yang itu selalu diatur oleh hawa nafsu kayak gitu. Nah ini tiga hal dulu yang bisa AA sampaikan berkaitan dengan bagaimana kita membangun cinta. Nanti insya Allah untuk berikutnya akan lebih banyak lagi ketika teman-teman nanti bisa mengikuti acara yang ada sebulan sekali di Masjid An-Nur itu ya. Nanti insya Allah di sana juga ada ininya live IG-nya untuk teman-teman yang mungkin jauh yang tidak bisa ikut gitu ya. Tapi live IG-nya itu tidak akan eh, live IG-nya memang di ini ya di apa channelnya Remana. Tapi live IG-nya tidak akan di-save. Kenapa? Karena insya Allah nanti hasil rekamannya akan ada di channel YouTube-nya Upgrade Diri. Ya gitu. Gitu ya. Oke, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mangga silahkan yang ingin bertanya. Ya gitu. Silahkan Kang Dik. Oke, makasih banyak teman-teman, sudah disiapkan pertanyaannya. Karena ini waktunya cukup panjang untuk sesi tanya jawab, karena pertemuan kita juga pertemuan terakhir, maka dipuaskanlah dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya. Sok silahkan angkat tangannya, barangkali ada yang mau nanya langsung atau mau bertanya melalui kolom chat, silahkan juga. Iya, boleh. Atau dari Kang Dik terlebih dahulu barangkali untuk Waduh, saya kayaknya langsung aja deh. iya, itu mah gampang tinggal ke sini. Yang jauh-jauh dulu harus sama ya. Kayak gitu. Bang Yoga, gimana sok Bang Yoga, kayaknya ada pertanyaan. Mumpung lagi ada nih adidinya Bang. Heeh. Waduh, lagi kerja ternyata, Masya Allah. Lagi kerja. Hmm, Sambil lencetan nih, maaf. Masya Allah. Sok, silahkan teman-teman yang lainnya. Heeh. Jangan sungkan untuk bertanya, masih banyak banget waktunya. Iya. Tapi ini sih ini ya Kang Dik ya maksudnya tuh sebenarnya masalah pembekalan pernikahan kita tidak cukup hanya pada mm, membekali diri dengan ilmu pada saat kita belum menikah, tapi justru juga pada saat kita sudah menikah pun itu kita usahakan punya sarana kita untuk terus mempertahankan keilmuan kita ya keimanan upgrade iman kita juga dan ketakwaan. Karena kalau saat ini eh, pernikahan itu belum real gitu ya dihadapi oleh kita-kita yang ada di sini yang teman-teman pada belum menikah gitu kan. Nanti yang real itu ketika teman-teman sudah langsung ya berhadapan dengan pasangan kayak gitu ya. Dari situasi seperti itu seringkali eh, kita membutuhkan lebih banyak referensi. Karena faktanya di lapangan kadang ada masalah yang serupa dengan orang yang berbeda itu pemecahannya juga akan berbeda juga. Kayak gitu kan ya. Maka itulah ya, pentingnya kita untuk terus mempertahankan eh, lingkungan yang kondusif agar membuat kita memiliki banyak sarana untuk menemukan solusi-solusi terhadap kehidupan kita. Kayak gitu kan ya. Kayak gitu. Misalnya di tempat kita juga di sini kan kayak yang pada ngaji gitu ya, Bang ya, datang. Terus eh saya ketika menikah, mereka mulai ketemu gitu kan dengan permasalahan-permasalahan yang sangat luar biasa. Kayak gitu. Nah, tapi misalnya gini, setiap kali mereka punya masalah, terus datang ke pengajian kita gitu kan ya, datang ke pengajian seminggu sekali, belum sempat mereka curhat padahal, tapi ternyata qadarullah pembahasan mereka sudah atau pembahasan dalam pengajian tersebut sudah cukup mengakomodir Terjawab. sih kebutuhan mereka kayak gitu. Iya, iya.
Kayak gitu. Jadi, oh iya, atau kemudian wallahu a'lam bishawab ya, mereka datang gundah gulana, tapi datang ke pengajian gitu kan. Tahu-tahu Allah memberikan ketenangan yang sangat luar biasa. Padahal pertanyaan mereka juga bahkan belum terjawab, tapi karena hati mereka sudah cerah gitu ya. Jadi tercerahkan, jadi kayak yang tadi itu, masalah yang tadi yang membuat luar biasa tuh jadi, ah, udahlah gampang, ada Allah bersama kita kayak gitu kan ya. Jadi butuh jadi masalah itu terselesaikan tanpa butuh jawaban. Kayak gitu misalnya ya. Nah, itulah kenapa penting sekali buat kita agar justru ketika sudah menikah itu kita punya lingkungan yang kondusif kayak gitu. Tadi kayaknya ada yang masuk ya, Kang Dik? Ya, ya ada pertanyaan satu nih. Boleh, Saya boleh. bacakan ya. Oke. Dari Teh Nur Astri, minta solusinya untuk saya pribadi sedang dibingungkan dengan acara resepsi pernikahan di mana kepengen banget resepsi yang diridhoi Allah, akan tetapi di keluarga sepertinya tidak memungkinkan. Contohnya laki-laki dan perempuan terpisah atau hanya akad yang sekedar keluarga, kerabat dan sahabat. Seperti itu, Pak. Oh, Masya Allah, ini luar biasa ya Kang Dik ya. Bisa sampai seperti itu ya. Nah, tapi di sini gini teman-teman, budaya di kita, ya sebenarnya negara lain juga ya. Jadi kan memang pernikahan itu, baik dalam adat ataupun agama, itu tidak hanya mempertemukan seorang laki-laki dengan perempuan ya, tetapi mempertemukan dua keluarga. Kayak gitu. Maka menikah itu sebenarnya bukan tentang aku dan dia, tetapi tentang kita semua. Kayak gitu. Jadi jangan sampai kita punya pendapat bahwa ini kan yang nikahnya aku, gitu kan ya. Terserah aku dong mau kayak gimana gitu misalnya kan. Nah, karena ternyata faktanya seperti itu. Bahkan dalam agama kita sebenarnya yang menikah itu siapa sih? Laki-laki dengan bapaknya perempuan yang mengikat sebuah ikatan. Ya, ternyata si perempuan itu di situ tidak ikut terlibat. Bukan berarti dia hanya sekedar dijadikan objek saja, tidak. Tetapi karena emang di situ menandakan bahwa pernikahan itu begitu sakral yang menyatukan dua keluarga gitu kan ya. Itu ketika seorang laki-laki menikah, maka janjinya itu langsung kepada bapaknya kayak gitu kan ya. Kayak gitu sih. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami teman-teman gitu kan ya. Apalagi ketika sudah masuk di masyarakat, nanti kita juga akan berhadapan dengan situasi-situasi yang tadi disampaikan oleh penanya, gitu kan. Nah, jadi di sini teman-teman kita yang paling penting dalam pernikahan itu adalah bagaimana nilai barokahnya. Betul sih, menikah itu kita lebih pengen, udahlah biar hemat biaya, kita nikahnya sederhana aja, cukup kerabat yang kita undang, terus juga kalau bisa di KUA aja gitu ya. Mungkin itu persepsi kita, tapi pandangan keluarga besar ternyata nggak begitu, kayak gitu. Nah, di sini maka ada baiknya kita ikut aja dulu. Kayak gitu teman-teman ya. Terus apa ya, itu tadi maksudnya sangat mengapresiasi pernikahan yang tadi ya, laki-laki dan perempuan itu bisa dipisah sehingga tidak ada khawat, tidak ada ikhtilat di sana kayak gitu kan. Tidak ada percampuran di situ. Bukankah itu justru lebih dekat kepada barokah? Iya, insya Allah kayak gitu kan ya. Nah, terus juga tadi menikah yang tidak terlalu rame-rame juga sama, tidak terlalu banyak makanan yang terbuang, tidak ada yang mubazir. Apakah itu juga dekat kepada barokah? Iya, insya Allah. Tapi apakah nilai kebarokahan hanya didapatkan dari itu saja? Kan tidak. Kayak gitu ya. Apalagi yang bisa mendatangkan barokah buat kita? Yang pertama adalah restu dari orang tua. Itu adalah yang paling utama. Itu kan ya. Jadi ketika kita menikah, pertimbangkan saran-saran dari orang tua. Kayak gitu kan ya. Jadi jangan gini, membenturkan dua kebaikan itu bukan karena dua kebaikan itu salah, tapi karena kurangnya pemahaman ilmu. Jadi di dunia ini kita harus paham teman-teman ya, ketika ada dua kebaikan itu berbenturan, maka artinya bukan bukan dua kebaikan itu yang salah kayak gitu. Artinya di sini yang salah itu adalah kekurangan ilmunya kita gitu ya. Jadi ilmu kita belum nyampe kayak gitu.
Misalnya kenapa sih pengajian si A dengan pengajian si B bentrok? Oh, berarti mereka belum paham tentang ilmu dalam bab ukhuwahnya kayak gitu misalnya. Nah, ketika misalkan oh saya pengen begini, orang tua pengen begini, dua-duanya sama-sama punya tujuan baik. Berarti nanti ada beberapa ilmu yang perlu kita terapkan di sana kayak gitu. Nah, jadi percuma kita memperjuangkan nilai-nilai syariat yang tadi itu memisahkan tamu laki-laki dan perempuan, terus menikah dengan cara sederhana, tapi orang tua kita tidak ridho terhadap pernikahan tersebut. Maka nilai barokahnya juga tidak akan ada di sana. Kayak gitu ya. Kalau memang keluarga kita punya kesanggupan untuk melakukan pernikahan yang seperti itu, maka silahkan saja. Kayak gitu kan ya. Silahkan dibuat demikian. Ikuti saja dulu di bawah asik. Karena yang paling penting itu kan pernikahannya jadi. Ya enggak? Pestanya mau kayak gimana juga insya Allah yang penting nikahnya jadi. Aku sama kamu gitu kan ya misalnya. Kayak gitu ya. Nanti mau pelaminannya model bunga-bunga, pelaminannya mau model old school gitu ya, pelaminannya mau model pesawat-pesawatan. Apapun itulah yang penting nikahnya jadi. Kayak gitu kan ya. Terus orang tua kita juga ridho. Orang tua laki-laki ridho, orang tua perempuan ridho. Kayak gitu. Itu teman-teman. Jadi itu dulu. Terus nilai barokah yang kedua dalam pernikahan didapatkan dari mana? Dari banyaknya orang yang hadir dan mengaminkan doa, menyaksikan kita pada saat ijab kabul, pada saat pernikahan. Itulah kenapa justru usahakan kalau kita kondangan itu datangnya pas akad, gitu ya. Aduh, lama kondangan pas akad mah. Datang jam 8, nanti makannya jam 11, 3 jam gitu. Curhat ini mah. Karena sering jadi saksi pernikahan gitu kan ya suka ngasih itu Bang, jadi kadang kita datang lebih pagi gitu ya, ngarep makanan. Curhat ini mah jadinya ya. Ternyata makannya masih lama banget karena ritualnya banyak. Udah seneng banget nih akad nikah udah beres, tahu-tahu ada acara sungkem-sungkem banyak gitu kan. Itu tamu udah pada manyun di belakang. Ya. Oke, itu mah curhat ya. Maaf, itu mah iklan. Nah, jadi astagfirullahaladzim. Ya, eh, nah jadi nilai-nilai barokah berikutnya itu, nah pada saat kita menikah ada ijab kabul di situ kan ya, disaksikan oleh banyak orang, terus kemudian ada orang yang berdoa di situ dan mengaminkan doa-doa tersebut, masya Allah teman-teman, kayak gitu. Masya Allah itu sangat luar biasa. Bayangkan jika yang mendoakan kita 40 atau lebih daripada itu, maka setiap doa tersebut itu akan Allah ijabah. Kayak gitu kan ya. Mungkin bisa jadi, mohon maaf, itu misalkan pernikahannya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, pernikahan laki-laki dan perempuan masih ada ikhtilat, terus ada beberapa makanan-makanan yang mungkin terbuang dan lain sebagainya, namanya pesta mandi kita mah kayak gitu ya. Tapi kemudian Allah ridho karena kenapa? Karena banyaknya orang soleh yang datang ke tempat kita, yang kemudian orang-orang soleh tersebut doanya Allah ijabah. Kayak gitu. Itulah kenapa kalau usahakan pas ijab kabul itu hadirkan orang-orang soleh. Gitu kan ya. Atau anak-anak yatim. Kayak gitu kan. Itu hadirkan. Kayak gitu ya. Orang-orang baik di sekitar kita hadirkan. Untuk apa? Agar mereka mengaminkan doa yang disampaikan pada saat ijab kabul. Kayak gitu. Mungkin kita mah tidak cukup baik untuk mendapatkan ridhonya Allah ya. Saya masih banyak maksiatnya, istri saya juga masih banyak maksiatnya, tapi ternyata Allah ridho dan Allah menurunkan barokah karena ternyata pernikahan saya dihadiri oleh orang-orang soleh. Kayak gitu teman-teman, gitu kan. Jadi tulisan di pernikahan kan suka ada tulisannya, mohon doa restu gitu kan. Zaman sekarang masih ada nggak sih yang kayak gitu? Jarang ya. Masih sih ya. Masih. Kalau di gedung-gedung udah jarang bang yang nulis mohon doa restu ya. Iya, iya, iya. Heeh. Maksudnya itu karena kita menghadirkan orang datang ke pernikahan kita itu untuk mendoakan kita, Bang, bukan buat kondangan. Ya, amplop mah efek samping, ya, Efek samping ya. atau efek dompet sih.
Ya kan sebenarnya budaya angpau itu budaya ngamplop itu kan emang ya dari negara tetangga kita ya gitu kan. Angpau ya bahasa sono gitu, bahasa Mandarin kan. Nah, gitu. Yang itu kemudian ikut kita pakai juga gitu karena alhamdulillah gitu ya. Agama Islam juga ada yang eh, menyebarkannya dari sana. Kayak gitu. Itu ya. Jadi nah itu tadi nilai-nilai barokah dalam pernikahan itu banyak. Nah, jadi tidak usah merasa berkecil hati, tidak usah merasa jadi kayak gimana-gimana ketika misalnya kita pengen menikah, terus pendapat kita itu langsung ditentang oleh keluarga karena mereka pengen menikah sesuai dengan versinya kita. Ya poinnya mah yang penting nikahnya jadi gitu ya. Nanti mau kayak gimana pun asal maksudnya jangan melewati batas-batas syariat ya yang dilarang. Selama itu sah-sah saja ya udah ikutin aja dulu gitu kan. Nanti insya Allah udah nikah mah terserah gitu kan. Atur dah sendiri. Ya, mau tinggal di mana gitu kan, mau kayak gimana, mau setiap pagi jungkil balik juga bodo amat, udah nikah mah terserah itu mah ya. Tapi kalau belum nikah mau udah ikutin dulu kemauan orang tua. Kenapa? Karena kita lagi nyari ridhonya mereka. Insya Allah ridhonya mereka akan bikin kita barokah. Kayak gitu ya. Oke. Sebenarnya banyak yang berhubungan dengan nilai kebarokahan. Mencapai nilai kebarokahan dalam pernikahan. Eh, nanti insya Allah mudah-mudahan bisa dapat dari eh, guru ngaji yang lain atau dari forum-forum yang berbeda insya Allah ya. Cuma itu tadi. Jadi teman-teman jangan membatasi sebuah kebaikan cuma dengan satu atau dua alasan. Nah gitu ya. Karena insya Allah jalan barokah itu banyak sekali. Nah gitu. Ada pertanyaan berikutnya kan tadi ya Kang Dik ya? Iya betul. Oke, Ya. Teh, semoga tadi jawabannya terjawab ya untuk Teh Nur Astri. Insya Allah barokah jalannya banyak ya, selain daripada apa-apa yang tadi kita bahas. Oke, selanjutnya ada dari Teh Nur Hidayati. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah boleh memberikan syarat kepada laki-laki yang berniat serius? Apakah itu bersifat memberatkan si laki-laki? Gimana tuh? Boleh. Kita boleh memberikan syarat kepada si laki-laki ya, tapi masalah berat atau tidaknya ya nanti dilihat dulu lah ya. Misalnya mohon maaf nih mah, ada orang ngaji juga nggak bisa, tapi tantangannya, kalau kamu pengen menikah sama aku, kamu harus hafal 30 juz. Waduh, keburu tua itu mah. Ya nggak dik? Gitu ya. Udahlah, give up gitu kan. Sorry ini mah, give up gitu. Udah nyerah. Jangan-jangan 30 juz gitu ya, juz 30 aja jungkir balik katanya. Gitu ya. Nah, itu memberatkan kayak gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman juga ya masalah tadi ya masalah jus yang kayak gitu-gitu. Apalagi kalau Al-Qur'an dijadikan mas kawin itu sebenarnya adabnya itu kurang. Ya. Jadi justru kurang nyunah justru malah. Kesannya sih kayak bagus ya. Menikah dengan mas kawin dibacakan Quran surat Ar-Rahman kayak gitu. Kesannya kayak kayak religius banget. Tapi sebenarnya itu nggak nyunah kayak gitu ya dan sangat tidak dianjurkan yang seperti itu. Kayak gitu. Jadi di sini secara syariat kita gitu ya, Rasulullah menyarankan mas kawin itu tetap sesuatu yang dia memiliki nilai jual kayak gitu. Ya, memang sunahnya demikian. Kayak gitu. Jadi walaupun terkesan agamis atau religius, tapi sesuatu yang tidak punya nilai jual itu justru tidak nyunah. Kayak gitu. Bagaimana dengan seperangkat alat sholat A? Kayak gitu ya. Dulu itu dijadikan sebagai standar minimal kayak gitu kan, nggak kebeli apa-apa insya Allah seperangkat alat sholat mah bisa kali kayak gitu ya. Tapi sebenarnya kalau bisa yang lain kayak gitu ya, memang bagus banget oh seperangkat alat sholat, terus mau ngajakin sholat mulu gitu ya, ternyata cuma jadi mas kawin doang gitu. Pas diajak sholat mah angger lagi, kasihan lagi gitu ya. Kayak gitu. Nah jadi tidak apa-apa memberikan syarat kepada orang yang memang eh, berniat untuk menghalalkan kita. Terus juga kalau niatnya untuk ini kayak untuk nyari tahu gitu ya apakah dia sungguh-sungguh atau tidak boleh tapi sesuai kadarnya aja gitu kan ya. Jangan juga sampai dia harus ikut Ninja Warrior menang juara satu kan kasihan ya. Apalagi kalau fisiknya misalnya kayak AA kayak Kang Dik Dik gitu kan ya nggak banget itu mah.
Jadi cobalah cari syarat-syaratnya itu yang mudah. Kayak gitu ya. Misalnya kayak boleh nggak yang tidak mau dipoligami? Boleh, kayak gitu ya. Ada misalnya seperti itu, boleh gitu kan ya. Walaupun mungkin nanti ya kalau syarat yang berhubungan dengan suatu hal yang maslahat, jangan terlalu saklek. Kalau suatu saat berubah pikiran ya udah nggak apa-apa, gitu kan ya. Misalnya, atau ya itu tadi ya. Pokoknya syarat-syarat yang dia jangan sampai memberatkan, kayak gitu. Terus si laki-laki boleh nawar nggak? Boleh, gitu ya. Si perempuan boleh mengajukan syarat, si laki-laki boleh nawar. Itu sampai jadi kayak jual beli aja tuh itu mah ya nggak beda jauh lah ya gitu kan ya, namanya juga bagaimanapun juga usaha kayak gitu kan ya, misalnya yang seperti itu. Nah itu tadi memberatkan atau tidaknya tinggal kita lihat berdasarkan tingkat kesanggupan kayak gitu. Buat seorang miliarder dikasih syarat, aku mau nikah sama kamu tapi bikinin aku rumah beserta isinya dan mobil 5 biji. Buat dia mungkin itu malah terlalu kecil. Kita bilang memberatkan itu enggak, ya enggak tuh orang dia mah bisa gitu ya lebih daripada itu. Tapi buat orang yang misalnya usahanya gajinya itu memang rendah, tidak sampai segitu, jangankan itu minta motor sebiji juga bisa jadi itu sedang memberatkan kayak gitu ya. Oh ya tadi ya kalau emang orang ini udah soleh mah ya udah. Jadi tapi soleh juga harus ini juga ya, harus bertanggung jawab juga ya. Karena banyak sekali situasi di mana banyak orang menjual simbol-simbol agama, mencerminkan dirinya soleh, tapi ternyata menjadikan simbol agama itu adalah alasan untuk menyakiti pasangannya. Nauzubillah min dzalik. Kayak gitu kan. Oke, jadi itu tadi masalah tentang bagaimana kebolehan kita untuk mengajukan syarat. Kalau belum terjawab silahkan ditanyakan ulang. Ya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut barangkali Kang Diknik. Baik, Kak. Nanti untuk teman-teman yang tadi sudah dijawab sama A, barangkali ada yang perlu ditanyakan kembali, boleh ya untuk ditanyakan kembali kalau memang kurang jawabannya. Selanjutnya dari Imasni, dari Teh Imasni ya, izin bertanya, A, bagaimana hukumnya membuat perjanjian pranikah? Iya, Perjanjian, kalau kita berbicara ya. Gimana Dik? ya, perjanjian pranikah katanya. Mm. Kalau kita berbicara hukum, maka hukumnya itu adalah boleh, gitu ya. Hukumnya itu bukan sunnah, hukumnya itu bukan, ya alhamdulillah kalau sudah terjawab ya. Hukumnya itu tidak wajib juga. Nah, di Indonesia kita menggunakan itu kenapa? Untuk melindungi hak-hak perempuan, eh, khawatir ada terjadi sesuatu, kayak gitu ya. Tapi kalau nggak mau bacain gimana? Ya nggak apa-apa juga, gitu kan. Nanti tinggal bilang aja gitu kan ke petugas KUA-nya gitu kan, saya tidak sepakat dengan taklik talak kayak gitu ya. Jadi saya tidak mau ada perjanjian pranikah ya nggak apa-apa juga kayak gitu. Ya, jangan sampai hal tersebut menjadi sebuah pertentangan karena dia hukumnya itu cuma boleh saja dan ya mubah kayak gitu. Diucapkan alhamdulillah, tidak juga tidak apa-apa. Nah, sejatinya perjanjian pranikah itu harusnya dilakukan oleh si laki-laki. Kayak gitu. Jadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab itu akan melakukan perjanjian pranikah. Kayak gitu ya. Sementara seorang perempuan yang solihah itu akan mempermudah calonnya. Kayak gitu. Ya. Jadi, nah tapi di sini karena penduduk Indonesia itu luar biasa, terus juga tidak semua orang itu paham fikih. Jadi A sih sangat merekomendasikan dibacakannya perjanjian pranikah untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena banyak juga di sini ya, nauzubillah misalnya ya, laki-lakinya baik, perempuannya baik, tiba-tiba si laki-laki ini pergi kerja keluar, terus nggak ada kabar sama sekali ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, tahu-tahu si istrinya hamil, eh, pokoknya benar-benar dikondisikan untuk tidak bisa komunikasi ya, karena satu dan lain hal yang mungkin ada penjelasannya mah, tapi tidak bisa dicari tahu, kayak gitu ya. Ya, kayak gitu. Jadi akhirnya mereka putus kontrak. Ya entah mungkin nauzubillah si laki-lakinya kecelakaan di sono, hilang ingatan kayak gitu kan. Kayak gitu. Nah, kalau sudah seperti itu kan pada akhirnya si perempuannya menjadi terzolimi. Terlepas dari apakah dia nanti akan menuntut ke pihak pengadilan untuk mengajukan status masih beristri atau
tidaknya itu mah kita kembalikan lagi kepada si perempuan. Tetapi di sini secara hukum si perempuan tersebut itu boleh mengajukan hal tersebut. Kayak gitu ya. Jadi ada beberapa situasi di masyarakat kita yang memang eh, itu unik gitu, dan itu tadi ya, perjanjian pranikah itu membantu kita untuk melepaskan diri kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan tersebut gitu. Dan sebenarnya mah untuk laki-laki yang bertanggung jawab mah tidak perlu khawatir ya, karena perjanjian pranikah itu hanya memberatkan untuk laki-laki yang zolim. Untuk laki-laki yang soleh mah insya Allah nggak ada masalah gitu kan ya. Misalnya jika saya meninggalkan istri saya begini begini begini, ya jangan mikir kita bakal ninggalin istri atuh. Ya, laki-laki yang baik mah insya Allah nggak akan ninggalin kayak gitu misalnya kan. Ya, jadi tidak seperti itu kayak gitu. Jadi di sini kita upayakan eh eh sangat menganjurkan kita ada taklik talak atau perjanjian pernikah, itu kan. Agar kemudian nanti tidak ada satu pihak yang terzolimi. Apakah perjanjian pranikah boleh berbeda dengan yang ada di draft dari KUA? Boleh, silahkan kalau mau bikin sendiri mah, gitu kan. Ya, yang di KUA yang bikin ya karena memang pada saat itu ya maksudnya kita melihat ada kondisi-kondisi eh, yang membutuhkan untuk dibuat demikian dan akhirnya kita membuat poin-poinnya kayak gitu. Itu ya. Jadi itu saja barangkali. Silahkan kalau mau ditanyakan lagi. Pemisahan Baik, harta Pak. bagaimana? Oh, pemisahan harta. Mohon maaf, maaf ya, nggak apa ya, lanjut ya. Nggak apa-apa, nggak Mumpung apa lanjut, Pak. Lanjut. pemisahan harta, perjanjian pranikah terkait pemisahan harta. Maksudnya suami istri pengelolaan hartanya beda gitu. Si istri kerja, suami kerja, terus dipisah secara berbeda gitu. Atau gimana? Jadi coba dikasih lebih rinci ya. Oh iya. Nah, kalau yang seperti itu mas sebenarnya tidak usah dibuat perjanjian pranikah. Kalau menurut Ama ya, perjanjian pranikah itu kita buat yang berhubungan dengan status si pernikahannya aja. Nah, kalau tentang masalah keuangan, kita di sini akan belajar tentang fikih kontemporer berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Kayak gitu ya. Karena dalam agama kita juga kita mengatur fatwa-fatwa yang berkaitan dengan ketika yang kerja itu hanya laki-lakinya saja, atau yang kerjanya dua-duanya, atau justru yang kerjanya adalah si perempuan, si laki-laki yang tidak kerja. Itu semuanya ada aturannya. Kayak gitu. Emang ada situasi yang seperti itu? Ada. Misalnya si laki-lakinya itu sakit, ya kondisinya seperti apa. Yang kedua, si laki-lakinya itu udah kerja, nyari kerja kemana-mana, susah banget, dipecat lagi, susah lagi. Akhirnya malah istrinya gitu kan ya yang kerja. Nah nanti hal-hal semacam itu ada gitu kan ya pembahasannya dalam fikih kita. Kayak gitu teman-teman. Jadi yang seperti itu mah coba sebelum kita membahas tentang pemisahannya, perbaiki dulu hubungan kita dan perbaiki dulu pemahaman kita dalam menjalankan pernikahan. Kayak gitu kan ya. Jadi masalah uang, masalah ekonomi, selama si laki-laki paham tentang tanggung jawabnya, selama si perempuan juga paham tentang tanggung jawabnya, dan sehebat apapun perempuan, walaupun dia bekerja, walaupun gajinya lebih tinggi daripada suaminya, walaupun dia yang bekerja sendiri terus suaminya tidak bekerja, tidak akan pernah menjadikan seorang perempuan itu kepala rumah tangga. Kayak gitu. Ya. Bahkan di dalam undang-undang kita pun, dalam undang-undang pernikahan tetap seperti itu. Di dalam Al-Quran demikian, ya secara hukum agama demikian, secara hukum negara juga seperti itu. Kayak gitu. Jadi ketika ya laki-laki tetap menjadi suami sebagai kepala rumah tangga, perempuan tetap menjadi istri, kayak gitu kan ya. Jadi laki-laki adalah kepala sekolahnya, perempuan adalah madrasahnya, dan itu tidak bisa kita ganti. Itu adalah prinsip. Cuma nanti bagaimana di lapangan itu kita bisa bicarakan. Nah, bicarakannya itu harus dalam konteks iman, bukan dalam konteks ego. Kalau konteks ego, sehebat apapun sudah pasti ketika nanti ketemu dengan masalah, pertengkaran yang akan muncul. Tapi kalau konteksnya iman kan nggak begitu, kayak gitu kan ya. Ya, jadi nanti kita bagi, oh nanti
kamu kan kerja, ya, aku juga kerja. Nanti kita pembagiannya kayak gimana nih? Oh iya, nanti orang tua kita kayak gimana? Oh, orang tua begini, kayak gitu kan, misalnya. Gitu kan. Jadi itu harus kita bicarakan berdasarkan konteks iman. Tentang orang tua juga sama gitu kan. Kita ngasih nafkah nih orang tua, oh orang tua kamu mah kan cukup berada dan juga bekerja, uang pensiunannya juga luar biasa. Sementara orang tua aku emang agak kurang ya, terus adik-adik banyak. Oh berarti secara nominal kita harus lebih besar ke pihak yang ini kayak gitu. Jadi adil itu kan sesuai dengan porsinya teman-teman ya. Jadi jangan sampai nanti kita eh enggak, pokoknya orang tua harus kasih sama gitu kan ya. Nggak bisa kita beda-bedain seperti itu. Ya jangan begitu juga. Nah, disitulah makanya kita perlu jangan sampai nanti ada ucapan kamu mah enak nih, orang tua kamu mah dikasihnya besar, orang tua aku mah kecil. Coba dong mikir kayak gitu. Nah, ucapan seperti itu aja sudah menandakan bahwa tiadanya iman di dalam hati mereka ketika mereka memutuskan untuk melakukan hal tersebut atau untuk mendiskusikan hal tersebut gitu ya. Karena orang beriman itu tidak begitu. Orang beriman itu penuh dengan kasih sayang kayak gitu ya. Nah, jadi kayak hal-hal semacam itu. Jadi cukup walaupun ada beberapa orang yang menyarankan untuk melakukan tersebut, tapi secara pribadi sih tidak. Kalau A secara pribadi tidak menyarankan itu, tapi selesaikan itu pada saat kita lagi ngobrol sama suami, sama istri gitu kan ya. Pillow talk atau kemudian sambil makan kayak itu kita bahas gitu kan. Nanti bagaimana urusan rumah, bagaimana pendidikan kayak gitu. Jadi eh, untuk masalah ekonomi dalam keluarga itu sebenarnya sangat bisa untuk dibicarakan dan itu nggak saklek kayak gitu ya. Nanti mungkin kalau emang ini ya semoga ada kesempatan di mana kita bisa menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana pembagian hak dan kewajiban suami istri terkait bab keuangannya seperti apa kayak gitu ya. Tapi yang pasti memang tadi ya ketika memang si suami bekerja, si istri bekerja itu kita harus bijak. Dan tadi ya bijaksananya itu ukurannya adalah iman kayak gitu ya. Jadi kalaupun oh ini menurut pakar ekonomi begini harusnya begini, menurut pakar ekonomi begini harus begini. Pakar ekonomi juga kalau dia tidak berlandaskan kepada Al-Qur'an dan hadis mah ya jangan dulu dipakai. Ya gitulah ya. Sepintar apapun manusia tidak akan mampu melampaui kehebatan Allah dan Rasulnya. Ya gitu. Maka di sini tadi ya kembalikan lagi semua permasalahan kita ke sana dan kalau kita mengatur itu dalam koridor iman, insya Allah solusi yang dihadirkan. Ya gitu ya. Jadi A menyarankan kalau untuk masalah harta tadi eh, dibuatnya berdasarkan ini aja ya. Pada saat kita menikah, sudah menikah nanti kita bicarakan pelan-pelan nanti pembagiannya seperti itu. Gitu ya. Tapi ASI sangat mengupayakan awal menikah mah kalau bisa jangan begitu. Kayak gitu ya. Awal menikah itu bangun semuanya bareng-bareng gitu ya. Dan jangan terlalu banyak hitung-hitungan kalau awal menikah mah ya. Berikan yang terbaik buat pasangan kita. Si laki-lakinya harus begitu, si perempuannya harus begitu juga. Kayak gitu. Jadi jangan sampai kita dikuasai oleh ego. Kayak gitu. Insya Allah. Oh, alam biswab. Kayak gitu. Maka kalau ada yang kurang jelas silahkan tanyakan lagi untuk yang berikutnya. Gimana Kang Dik? Masih ada? Oke, sebentar. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyain lagi? Dan tadi yang penanya barangkali kalau memang ada yang perlu ditanyakan kembali boleh ya disampaikan, boleh langsung ataupun dalam chat. Ini Teman-teman ada yang lain silakan. Pepri Handayani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksudnya beliau mau bertanya atau gimana ya? Oh iya, gimana Teh? Ada yang mau ditanyakan? Sambil nunggu yang lain, saya boleh nanya nggak sih, A? Kalau antum nanya tarifnya beda ya. Waduh. Mau nanya Boleh gimana ya, Dik? saya barangkali bisa mewakilkan juga. eh, yang pertama, wah, kok yang pertama ya? Boleh dua ya? Oh, banyak berarti ya. Dikit, dikit. Yang pertama, Oke. eh, untuk kita membedakan, kan suka ada dari para ulama menyampaikan bahwa kalau memang dia bukan yang terbaik untuk kita itu selalu diperlihatkan gitu sama Allah tuh
hal-hal yang memang bertentangankah dengan prinsip kita, bertentangan dengan hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat dan lain-lain gitu. Nah, untuk membedakan bahwa ini tuh adalah tanda bahwa dia itu bukan yang terbaik buat kita atau bukan jodoh kita, itu tuh seperti apa sih gitu. Karena kan kalau kalau saya pribadi kan nih ada di masa-masa di mana mengalami masa-masa itu gitu, mengalami ada hal-hal yang memang ganjal tapi kayaknya enggak deh gitu, kayaknya ini bukan bertanda gitu, kayak gitu loh. Nah itu tuh seperti apa tuh ya? Itu aja deh dulu. Nah, uniknya adalah sendiri justru bukan orang yang kemudian akan banyak bermain dengan pertanda-pertanda tersebut ya Bang. Jadi misalkan seperti ini ya. Jadi kan ketika kita diajarin tentang istikharah gitu kan. Oh ternyata poin dari istikharah itu bukan kemudian menurunkan tanda, tetapi kita melibatkan Allah dalam setiap keputusan kan. Kayak gitu. Jadi poinnya itu di situ. Jadi ketika pun keputusan yang kita ambil salah atau tidak tepat atau kemudian mendatangkan kezaliman, Allah yang bakal ngebantu kita gitu Bang, nge-backup kita. Nauzubillah min zalik, misalnya kita memutuskan untuk memilih, karena pada saat kita milih dia, oh nggak ada kendala kok, saya tidak melihat pertanda-pertanda itu, gitu kan ya. Kita yakin aja tuh, akhirnya jalan. Ternyata seiring berjalannya waktu, menikahlah kita dengan dia. Tapi dalam pernikahan tersebut, akhirnya perceraian adalah solusi terbaik, gitu kan ya, tidak bisa dihindari, kayak gitu. Masa kita mau nungguin pertanda-pertanda tadi, padahal kan dulu saya tidak melihat pertanda buruk ya, tapi kenapa ternyata endingnya begini, kayak gitu kan. Ya nggak? Karena memang tidak seperti itu. Nah, istikharah itu tujuannya, apapun yang terjadi, Allah yang akan menolong kita. Mungkin buat kita seolah-olah perceraian itu adalah sebuah hal yang buruk ya, padahal mungkin bisa jadi di sanalah banyak sekali hikmah yang nanti Allah berikan kepada kita, bahwa melalui perceraian tersebut bisa jadi kita akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, gitu kan ya. Melalui perceraian tersebut kita menjadi pribadi yang lebih mengedepankan nalar, lebih mengedepankan tanggung jawab. Kayak gitu. Mungkin dalam tanda kutip ya, jika kita bisa mendefinisikan kegagalan terhadap perceraian tersebut, terhadap pernikahan itu, sebut saja demikian. Jika memang pernikahan tersebut gagal, gitu kan ya, setidaknya dia berhasil mengantarkan kita menuju jodoh kita yang berikutnya, yang mungkin dalam tanda kutip berhasil. Kayak gitu. Gitu kan ya. Jadi, seringkali definisi-definisi yang dibuat oleh manusia, itu adalah definisi-definisi yang dia terlalu sempit terhadap sesuatu, gitu kan ya. Apalagi kalau misalkan ditanya, misalnya mohon maaf nih ya, berbicara perceraian lagi ya. "Oh, kamu bercerai sama dia?" "Oh iya, bercerai." "Kenapa?" "Ya emang udah nggak jodoh." Kayak gitu kan ya, kayak gitu. Padahal faktanya tidak. Kalau sudah menikah mah tidak ada yang namanya tidak jodoh, kayak gitu kan. Harusnya jawabannya itu, "Kamu cerai sama dia?" "Iya, cerai." "Kenapa?" "Karena jodoh saya memang cuma sampai situ." Kayak gitu. Jadi, manusia itu memang punya episodenya. Jadi bukannya tidak berjodoh ya, kalau tidak berjodoh mah tidak akan menikah, kayak gitu kan ya. Jadi emang, ada orang menikah, bercerai setelah 2 tahun, ya berarti emang jodohnya dia cuma 2 tahun, kayak gitu. Gitu ya. Dan dari situ tadi ya, jadi kalau kita hanya sekedar melihat dalam hal-hal yang seperti itu, bagaimana dengan orang-orang yang tidak mendapatkan pertanda? Kayak gitu kan ya. Apakah kemudian dia, jadi bingung nanti ya, kalau nggak ada saya nggak dapat pertanda, tapi kok gagal. Nah, gitu ya, kenapa gitu kan ya, kayak gitu. Karena faktanya kita tidak selalu bermain di zona itu, kayak gitu. Tidak semua hal Allah berikan tanda. Jadi kalau dari, apa yang A pelajari sendiri gitu kan ya, dari apa yang memang diajarkan oleh guru-guru kita, bahwa, eee apa ciri bahwa orang tersebut bukan jodoh kita adalah dengan cara apapun, dengan sekuat apapun kita berusaha, dia nggak akan jadi jodoh kita. Gitu Bang, sesederhana itu ternyata. Terus bagaimana caranya agar kita tahu bahwa dia adalah jodoh kita? Dengan cara apapun kita menghindar, dia akan datang dan melamar atau kemudian ujug-ujug jadi ini kita juga gitu. Makanya buat yang ikhwan gitu kan ya, Aziz cuma ngasih yang sederhana aja, misalkan dia nanya, "A, oh bener nggak ya dia jodoh saya? Kamu keberatan gak dengan perempuan ini? Ada masalah?" "Enggak sih, A," gitu kan ya, cuma ragu aja. Atau kalau kayak gitu doangan mah ya, maju aja dulu, toh kalau emang nggak jodoh mah pasti akan, ada hambatannya, kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi, nggak akan jadi walaupun kita udah ngelamar, walaupun kita besok udah mau nikah, nggak akan jadi, kalau emang nggak jodoh mah,
kayak gitu. Jadi tanpa perlu pertanda-pertanda kayak gitu enggak ya. Walaupun ya mungkin pertandanya adalah nauzubillah tiba-tiba kecelakaan gitu kan ya atau misalkan apa kayak gitu. Gitu ya. Ya, misalkan kecelakaan si laki-lakinya parah banget terus akhirnya koma kayak gitu kan. Ya, ya kalau namanya orang koma mah tuh nggak bisa ijab kabul kan, mau tidak mau harus ditunda kayak gitu. Atau ya kalau emang berkenan berarti nyari yang lain misalnya ya. Tapi kan tidak semudah itu seringkali. Nah jadi lebih ke faktor itu ya Bang ya. Kalau memang dia bukan jodoh kita, maka bagaimanapun caranya Allah akan menutup akses tersebut. Tapi kalau memang dia jodoh kita, bagaimanapun caranya Allah akan membuka akses tersebut. Gitu kan ya? Asam di gunung, garam di laut ketemu dalam periuk. Ya nggak? Kalian tahu nggak sih istilah kayak gitu? Apa kan Gen X ya, ama udah jadul, jadi sering bermain dengan peribahasa. Kalau kalian mah anak muda, sering ngucapin peribahasa tapi pada nggak ngerti maksudnya. Maksudnya asam di gunung, garam di laut, bersatu dalam periuk, jadilah sayur asem. Kan mantep. Orang juga sama gitu ya. Mau latar belakangnya kayak gimana juga ya. Kalau emang udah jodoh mah ketemu di pelaminan. Kayak gitu. Begitupun sebaliknya. Sama. Ya, udah pacaran dari SD, ya kan? Udah manggil Abi Umi juga. Tahu-tahu diserobot temen. Kayak gitu kan. Ya. Jadi seperti itu ya Bang ya. Jadi maksudnya itu eh, santai aja untuk ngadepin yang seperti itu mah. Ya, yang lebih perlu kita seriusin itu adalah kalau pas udah menikahnya, pas udah jadi suaminya, pas udah jadi istrinya, itu baru poin yang jauh harus lebih kita seriusin. Kalau yang belum mah santai-santai aja dulu. Ada yang datang, ya kalau jodoh mah alhamdulillah. Nah, gitu. Kalau bukan jodoh, ya udah. Nah, gitu kan ya. Tapi cinta banget, ya mau cinta banget juga kalau bukan jodoh mah tuh ya mau diapain coba. Kayak gitu kan. Ya, udah datang ke dukun juga malah syirik kan. Itu ya. Lagian dukun mana coba yang benar-benar bisa. Nauzubillah. Oke, itu barangkali. Ya gimana, Dik? Aman, Aman. Alhamdulillah. Maksudnya Baik, terjawab. teman-teman yang lain terjawab, terjawab. Alhamdulillah. Iya. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan kembali ke barangkali? Ini Teh Setri, gimana Teh? Ada yang mau tanyakan? Mungkin dia Atau cuma Bang salah. Muhammad? Oh, ada nih. Adidi yang katanya definisi jodoh itu cerminan diri, gimana pendapatnya? Iya. Jadi nanti ketika kita sudah menikah itu eh pada akhirnya kita akan ini ya, maksudnya akan saling beradaptasi dan saling mengadopsi satu sama lain. Mulai dari sikap, cara berlaku, mengambil keputusan, kebiasaan, itu akan menjadi sangat mirip. Bahkan bagaimana cara kita tersenyum pun itu menjadi sangat mirip. Ketika keduanya memiliki hati yang sama-sama tertaut, terutama ketika tertautnya itu oleh cinta yang diliputi oleh iman. Balik lagi ya, cinta yang karena iman ya. Karena kalau cinta yang karena hawa nafsu mah seringkali juga tidak demikian. Udah nikah bertahun-tahun tetap aja gitu ya. Kayak tidak menemukan satu jalur yang sama kayak gitu. Tapi kalau memang si orang tersebut membangun pernikahan itu karena iman, walaupun mungkin secara pengetahuan agama biasa aja gitu ya. Kayak oh enggak bukan dari pesantren, oh bukan kiai, bukan apa. Tapi mereka membangun kekeluargaan, membangun pondasi keluarganya itu dengan iman. Sehingga harmonis gitu ya keluarganya. Itu akhirnya si cara berpikirnya juga jadi akan mirip gitu kan ya. Troubleshoot yang mereka ambil ketika berhadapan dengan masalah itu mirip juga kayak gitu kan. Terus cara tertawanya juga sampai cengkok mereka tertawa, cengkok berbicara akhirnya menjadi mirip juga. Bahkan wajahnya pun menjadi mirip. Kayak gitu ya. Jadi itulah kenapa pada saat orang sudah menikah itu nanti akan begitu. Karena mereka akan
memang seperti bercermin gitu kan ya, ketika berbicara saling berhadapan, ketika tidur ngobrol saling berhadapan. Si laki-laki ngeliatin wajah istrinya, si istri ngeliatin wajah suaminya, dia lama-lama itu akan saling meniru satu sama lain, kayak gitu. Kita meniru kita meniru orang ketika kita nyaman kan ya. Jadi misalkan ada orang nih, orang tersebut bikin kita nyaman, kita seringkali meniru orang tersebut. Nah, apalagi kalau, eee, orang tersebut adalah pasangan kita, kayak gitu. Itu lebih lebih menular lagi kelakuannya, kayak gitu ya. Jadi memang, seperti itulah adanya, kayak gitu. Seperti misalnya gini, eee, kita terbiasa ngomong kasar gitu kan, tapi ada orang lain, oh dia mah orangnya santun banget, baik. Terus karena kita ingin ketemu sama dia, tiba-tiba kenapa bahasa kita jadi ikutan santun ya? Karena kita nyaman sama orang tersebut, kayak gitu kan. Ya, jadi, sesuatu itu tuh karena kita suka ngikutin. Nah, apalagi kalau dia sudah jadi pasangan kita dan sudah jadi jodoh kita selama bertahun-tahun, maka, akan ada kemiripan-kemiripan, akan ada, sesuatu hal yang menjadi cermin buat diri kita, kayak gitu. Dan itu banyak kejadian juga, yang tadinya mah biasa aja, tapi kenapa mukanya jadi mirip gitu kan ya, gitu. Suami istri mukanya jadi mirip, ya habis mereka ya saling bercermin satu sama lain gitu, ngeliatin gitu kan, ketemu setiap saat, kayak gitu, jadi mirip. Itu ya, termasuk cara bercanda juga jadi mirip, kayak gitu. Itu. Jadi ya memang, seperti itulah. Nah, nanti juga sama dalam hal ibadah juga sama. Ketika si laki-lakinya juga soleh luar biasa, terus kesolehannya tidak mengintimidasi istri, maka bisa jadi istrinya juga akan terbawa. Pun sebaliknya juga, bukan cuma seorang suami yang bisa membawa istri, seorang istri yang soleha, itu kan ya, dan kesolehannya tidak mengintimidasi suaminya, insya Allah suaminya juga bakal ngikutin, kayak gitu. Itu ya, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Ada lagi kah? Baik, teman-teman, ada yang mau ditanyakan kembali? Berapa pertanyaan lagi? Kira-kira. Ya kalau nggak ada mah udah kita tutup aja. Jangan Oke, dipaksa. teman-teman. Gimana teman-teman? Ada yang mau tanyain lagi? Bang Muhammad, Bang Yoga, Iya. Ikhwannya tinggal Hasan sama Yoga ya? Atau ada lagi yang lain? Hasan, Yoga sama ini Mas kemarin tuh siapa yang Bisa ajar. sering nanya Betul. kemana? Oh nggak ada, tadi mah ada. Oh ini ada Farhan juga. Ikhwan. Iya iya. Iwan Oh, selalu sedikit ya, Masya Allah. iya. Tapi yang sedikit itu istimewa bang. Masya Allah. Iya. Ya alhamdulillah. Sepertinya nggak ada lagi ya teman-teman. Mm-mm. Kalau Kayaknya nggak nggak ada ada, lagi ya. mohon maaf ya. Iya, makasih juga Mas Septri. Amin, amin. Amin Ya, amin. jadi mungkin nanti Kang Diti juga ingin menyampaikan sesuatu, tapi dari AA juga secara pribadi eh, meminta maaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam selama 8 kali pertemuan membersamai ini pastinya banyak sekali hal-hal yang kurang berkenan, yang itu justru mungkin lebih nampak keburukannya dibandingkan kebaikannya, itu ya. Tapi yang pasti AA bersyukur atas pertemuan ini kan menjalin silaturahim dengan teman-teman semuanya dan berharap agar silaturahim ini mempertemukan kita di janahnya kelak insya Allah ya. Lewat teman-teman masuk surga, ingat-ingat sama kita. Ya enggak? Walaupun pertemuannya online siapa tahu kan. Ya, jadi ingat-ingat juga siapa tahu nanti bisa ke bawah juga sama teman-teman ya. Terus juga mohon doanya untuk semuanya ya, agar kemudian kita istiqomah di jalan Allah, insya Allah. Karena kalau bukan itu, apalagi yang kita punya. Kita nggak akan menjadi apapun kalau kita tidak punya keistiqomahan di dalam diri kita. Gitu ya. Dan sekali lagi ya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang salah sudah pasti datang dari asri pribadi. Yang benar itu karena Allah saja. Dan jika memang ilmu ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, alhamdulillah, bersyukur.
Tetapi jika tidak, setidaknya jangan sampai menzolimi teman-teman semua. Kayak gitu ya. Nah, itu dari AA secara pribadi. Mangga mungkin dari Kang Dik-Dik ingin menyampaikan sesuatu. Silahkan. Baik teman-teman, dari akun pribadi juga sama, kami yang menyelenggarakan memohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan yang terjadi di beberapa pekan ke belakang ya, Masya Allah. Ada yang reschedule, terus ada yang sempat nggak ke linknya. Wah, banyak banget kurangnya teman-teman. Dan insya Allah ini akan menjadi evaluasi bagi kami untuk terus kami perbaiki di pertemuan-pertemuan selanjutnya atau di kelas-kelas selanjutnya. Dan kami sangat senang jika ada teman-teman yang memberikan masukan atau apapun itu kepada kami diskusi, maka kami sangat terbuka juga untuk kami terus upgrade diri kita juga untuk memperbaiki semuanya. Dan doakan kami semuanya teman-teman, semoga upgrade diri ini terus bertumbuh lebih baik, bisa memberikan dampak yang besar, yang manfaat untuk banyak orang. Sekali lagi dari Akang pribadi mewakilkan tim juga memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan-kekurangan yang terjadi selama kelas ini, selama kelas pranikah ini. Semoga kedepannya kita bisa perbaiki lagi dan semoga apa yang disampaikan oleh para narasumber itu menjadi keberkahan untuk teman-teman semuanya, ilmu-ilmunya bermanfaat, ilmu-ilmunya bisa dipraktekkan oleh teman-teman, dan semoga yang belum mendapatkan jodohnya segera Allah hadirkan, yang sekarang lagi berproses menuju pernikahan semoga dipermudah sama Allah, diberikan keberkahan dan rumah tangganya dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan sama Allah, dibimbing sama Allah. Itu aja mungkin, tapi sebelum kita tutup barangkali kita berdoa bareng-bareng, tapi yang mimpin ya. Mangga, belum dibuka itunya apa namanya, mic-nya ya. Tadi udah ngomong. Belum kepencet ya. Iya. Ya, sebenarnya tadi juga kita sudah saling mendoakan ya, tapi insya Allah ini mah ingin berdoa yang sederhana saja dengan bahasa kita sendiri yang kemudian bisa kita pahami agar bisa lebih merasuk ke dalam hati, dan kemudian kita tutup dengan Al-Fatihah nanti di akhir ya. Yang pasti teman-teman, kita berharap agar kemudian pertemuan kita Allah ridhoi, agar setiap yang kita lakukan terutama dalam pertemuan kita di 8 pertemuan ini bisa mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita, membuat kita lebih mapan dan matang dalam menjalani kehidupan rumah tangga kita nanti ke depannya, menjadikan kita pribadi-pribadi yang Allah ridhoi untuk menjadi suami yang sangat luar biasa, mengantarkan istri lebih soleha dan juga anak-anak yang soleh-soleha juga. Begitupun yang istri juga sama, menjadi tiang pengokoh rumah tangga gitu, membantu peran suami dan juga menjadikan sarana untuk bersama-sama menuju surga, menuju surganya Allah, insya Allah ya. Dan semoga khususnya yang hadir di sini Allah berikan keselamatan dunia akhirat. Semoga juga yang hadir, khususnya yang hadir di sini, Allah berikan kemudahan dalam menjalani kehidupan, terutama kemudahan dalam merefleksikan segala macam ujian ini pada akhirnya menuju hanya kepada cintanya Allah saja. Al-hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Ya, mangga Kang Dik. Baik, terima kasih banyak AA, dan terima kasih banyak teman-teman kami dari Upgrade Diri, mengucapkan terima kasih banyak, dan kami pamit teman-teman, kita tutup dengan doa penutup majelis ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya izin pamit, Didi makasih banyak, teman-teman semuanya makasih banyak, semoga kita bisa bertemu lagi di baik itu online ataupun offline ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit semuanya. Siap, makasih banyak, Oke, teman-teman, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, insya Allah. Bang Yoga, makasih banyak. Bang Farhan, Bang Muhammad, Teh Septri, Teh Nur, semuanya. Terima kasih banyak.
Sehat-sehat. Mantap Bang Yoga, Masya Allah.